Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sufa Margareta. Saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan ke-14, yaitu tentang memperbaiki kompetensi mata kuliah manajemen inovatif dengan tujuan untuk mengalokasikan biaya dan merancang training secara efisien. Di pertemuan kali ini, saya akan memaparkan tentang memperbaiki kompetensi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang jenis dan kategori kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Lyle Spencer and Sidney Spencer 1993. Kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Michael Armstrong 1994. Kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Praktisi manajemen sumber daya manusia. Kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Margaret Dale 2003. Kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. NCVQ dalam Margaret Dale 2003. Kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Training Agency 1988. Kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. McClellan 1993. Kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. SK Kepala BKN 2003. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya, komponen kompetensi. Yang pertama ada motivasi. Motivasi menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada konsep diri, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat ada sifat-sifat, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang terakhir, yang kelima, pengetahuan. Pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Berikutnya, perlunya kompetensi diperbaiki. Ada beberapa determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap sesuatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir, yang ketujuh, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Dilanjut ada tingkat perbaikan kompetensi.
Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyeleksian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Yang terakhir, yang ketiga, sulit diperbaiki, seperti inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.